revisi undang-undang itu memang didesain oleh elit-elit politik negeri ini? Oh, kalau saya bilang sih iya dong. Pak Jokowi akan dihormati banyak orang kalau dia berani mengambil langkah evaluasi peradilan, reformasi, perintahkan kepada Menko Polhukam. Oke, jumpa lagi di Back to BDM. Satu isu yang sedang menjadi trending di sejumlah tempat, khususnya di warganet, adalah banyaknya skandal-skandal pengungkapan kekayaan-kekayaan dari aparatur sipil negara. Ada orang yang menyebut ini adalah people power zaman sekarang, tapi melalui dunia digital. Netizen bergerak kemudian mengungkapkan berbagai kejanggalan-kejanggalan kekayaan-kekayaan yang tidak lazim yang dimiliki oleh penyelenggara. Diawali dengan Rafael Alun Trisambodo yang kemudian diungkap dan kemudian dipecat oleh Kementerian Keuangan. Hari ini saya telah bersama dengan Sekjen Transparansi Internasional Indonesia, Danang Widoyoko. Danang, gimana kabar? Baik. Sehat selalu, Mas. Sehat ya? Sehat. Ngikutin juga nih dunia di netizen yang sekarang lagi aktif untuk mengungkap kekayaan-kekayaan tak wajar dari aparatur sipil negara. Oh, ngikutin karena itu yang menarik dan kemudian presentasinya nyebarnya kan lucu-lucu di WhatsApp, di beberapa platform ini ya, di Twitter, di media sosial gitu ya. Informasi itu kalau nggak salah itu munculnya kan dari media sosial itu. Oke. Tentang anaknya RAT yang naik Mario yang naik jeep mewah, naik motor, itu kan munculnya dari itu gitu. Bahkan kemudian perkelahiannya itu atau penganiayaannya itu kan juga munculnya dari media sosial gitu. Jadi saya kira memang saat ini kita menghadapi situasi ya di mana perhatian orang berkumpulnya itu di media sosial, dan termasuk informasi-informasi menarik itu juga muncul di media sosial itu. Tapi tren untuk perburuan ya, itu kan bergerak-gerak itu dari kasus RAT ya, pejabat eselon 3 di Ditjen Pajak, kemudian pindah ke Bea Cukai di Jogja, kemudian sekarang disoroti lagi yang di Makassar gitu loh. Iya. Sehingga ada gerakan yang kemudian mengungkap pejabat-pejabat ASN yang hobinya pamer kekayaan gitu loh. Iya. Ini apa yang Anda lihat sebagai orang yang menggeluti isu korupsi, isu transparansi, dan isu apapun gitu? Kalau saya melihatnya seperti ini, ini kegagalan mekanisme pengawasan internal di Kementerian Keuangan. Kegagalan. Jadi seharusnya di pengawasan internal itu harus ada mekanisme perlindungan pelapor, atau sekarang menyebutnya whistleblowing management system ya, sistem pengelolaan perlindungan pelapor. Jadi artinya masyarakat atau siapapun itu harus difasilitasi untuk melaporkan setiap penyalahgunaan, setiap sesuatu yang mencurigakan, ya, ketidakwajaran itu ya. Nah, ambil contoh begini. Siapa sih yang kenal bahwa Mario itu anaknya RAT itu ya? Siapa sih yang tahu kalau kepala Bea Cukai di Jogja itu punya waktu naik pesawat Cessna, ternyata enggak ya, saya kurang tahu persis ya, naik pesawat Cessna, lalu kemudian ada berapa mobil mewah. Yang tahu siapa sih kalau kita semua nggak tahu? Kemungkinan yang tahu itu kan lingkaran dia gitu. Entah koleganya, temennya gitu ya, yang tahu persis, atau sesama di Kementerian Keuangan, atau juga mungkin rekannya yang mungkin kalah bidding ketika kan sekarang kalau masuk mau jabatan tertentu kan harus dikompetisi kan, kompetitif ya, ada bidding jabatan tertentu gitu ya. Nah, mestinya informasi-informasi seperti ini harusnya diketahui pertama kali seharusnya oleh WBS-nya atau whistleblowing management sistemnya Kemenkeu. Kalau itu berjalan dengan baik ya. Artinya pertama-tama pasti akan dia tangkap itu. Artinya dia akan ketahui semuanya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yang menariknya, kalau berdasarkan studi terutama dari beberapa kasus fraud di dunia ini, informan paling banyak sebetulnya itu berasal dari dalam, dari internal. Dari internal. Bukan dari luar, dari mana-mana, nggak, dari internal itu ya.
Nah, oleh karena itu kemudian muncul kebutuhan untuk membangun whistleblowing management system. Nah, sepertinya kalau itu rame di media sosial, artinya kanal di dalamnya tidak bekerja dengan baik, sehingga informasi ini bergerak lalu kemudian nyebur ke media sosial dan kemudian menjadi perhatian netizen gitu ya. Dan saya kira kalau saya mungkin asumsi karena saya belum melihat langsung dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan review atau mengkaji sebetulnya sejauh mana whistleblowing management sistemnya bekerja ya. Tetapi kecurigaan saya bahwa whistleblowing management sistemnya tidak bekerja ini kira-kira sama dengan keluhan PPATK yang mengaku sudah menyampaikan sekian laporan tetapi tidak ada follow up. Nah, berarti ini ada bottleneck-nya nih di dalam pengawasan internal yang membuat itu tidak dilanjutkan gitu, atau katakanlah figur-figur dengan kekayaan yang mencurigakan atau katakanlah tidak wajar itu bisa dipromosikan. Nah, ini yang saya kira ada bottleneck di dalam sehingga informasi itu kemudian tidak bisa ditindaklanjuti oleh penindakan internal ini. Oke. Tadi kan ada asumsi bahwa whistleblowing management sistemnya itu ada. Tapi kalau untuk Kementerian Keuangan, adakah sistem itu? Saya kurang tahu persis ya. Karena menurut saya hampir semua kementerian memiliki itu. Semua memiliki. Terutama karena Menpan kan salah satunya kan mewajibkan WBK itu wilayah bebas korupsi, dan salah satu persyaratannya kan harus ada whistleblowing management system itu ya. Apalagi kemudian seperti perusahaan swasta, BUMN itu juga diwajibkan menerapkan sistem manajemen anti penyuapan atau yang dikenal ISO 37001 gitu. Jadi itu standar untuk menerapkan sistem pencegahan korupsi di dalam perusahaan. Itu kewajiban bagi BUMN, kewajiban bagi perusahaan, apalagi yang TBK. Gitu. Jadi di kalangan swasta itu sudah menjadi standar, gitu ya, sudah menjadi standar. Nah, sayangnya itu sepertinya kok tidak ini. Yang menarik ini perbandingannya. Ketika whistleblowing itu bekerja dengan baik. Sekarang ini kalau saya komplain dengan pelayanan, paling enak saya itu lewat Twitter atau lewat media sosial. Oh, cepat langsung ditelepon saya. Jadi kalau ini saya komplain ini, bang ini akun saya bermasalah atau langsung dihubungi. Jadi mereka yang aktif ngejar kita. Ada apa sih masalahnya? Mengapa tidak ini gitu? Atau misalnya surat membaca Kompas itu sampai sekarang masih efektif gitu kan. Begitu muncul di surat membaca Kompas, pasti akan ditanyain, oh kenapa sih masalahnya di mana gitu, bagaimana menyelesaikannya, pasti dibantu. Mereka yang aktif mengejar, mengklarifikasi laporan dan keluhan itu. Nah, saya ragu apakah mekanisme seperti ini ada di Kementerian Keuangan gitu ya. Kalau ini bekerja dengan baik, mestinya sejak awal informasi ini bisa segera atau memang kulturnya ya udahlah tahu sama tahu, sehingga ewoh pekewoh dalam satu kelompok alumni yang sama, sehingga ya udahlah udah nggak perlu ada sistemnya, tapi memang tidak ada keinginan untuk memberikan laporan terhadap perilaku anomali. Nah, itu juga salah satu persoalan, karena memang inspektorat atau bagian pengawasan itu kan seringkali diangkat dari misalnya semacam Toroh Dukti ya, sebelumnya di direktorat mana, lalu kemudian di inspektorat ya, atau kemarin Pak Tito Kemendagri kan, Mendagri juga mengeluh di daerah ini orang yang bermasalah malah justru ditempatkan di inspektoratnya gitu kan. Jadi memang berangkat dari pegawai karir yang kira-kira berangkat bersama, karirnya berjalan bersama, dan kemudian tentu ada relasi-relasi personal, sehingga seringkali itu yang membuat tidak sulit untuk katakanlah menegakkan aturan atau ini. Kemudian kalau di Pemda dan ini itu seringkali kan, atau mungkin kementerian ya, kan inspektorat lapornya kepada menteri gitu ya. Kalau katakanlah dari atasannya tidak ada tone yang cukup tegas atau perintah yang jelas, pokoknya harus diselesaikan ini kan mungkin juga dia berpikir dua kali. Toh dia di situ juga. Habis di inspektorat ntar ditempatkan di direktorat mana ya. Menterinya bertahun ganti ya, dia karirnya bisa terancam karir berikutnya kalau dia katakanlah tegas terhadap rekan-rekannya itu.
Kalau kemudian tadi ya, Danang juga sudah menyebut PPATK juga sudah memberikan laporan, bahkan bertahun-tahun diberikan laporan gitu. Iya. Tapi juga kemudian ya nggak ada tindak lanjutnya, dilaporin ke KPK juga kemudian Ya. juga dibiarkan, ke inspektorat juga kemudian dibiarkan. Ini apa yang keliru sebetulnya? Ada dua hal yang ini dua wilayah yang berbeda ya. Pertama, kalau ke KPK itu kan penegakan hukum. Oke. Di penegakan hukum saya kira ada beberapa aturan-aturan atau regulasi yang katakanlah membatasi KPK untuk menindaklanjutinya gitu ya. Artinya ini kan seandainya katakanlah ambil contoh kasusnya RAT. Ini kan sebetulnya kalau menurut norma hukum ini kan di UN Convention Anti-Corruption itu, konvensi anti korupsi PBB itu kan ini illicit enrichment ya, memperkaya diri sendiri secara tidak sah gitu ya, dan kemudian atau unreported wealth ya, kekayaan yang tidak bisa dilaporkan gitu kan. Nah, bagi KPK saya kira kalau mengusut ini dia akan pasti tidak mudah karena ini tindak pidananya di mana, korupsinya di mana kok kekayaan seperti ini gitu. Kecuali dia melakukan tindak pidana korupsi lalu kemudian dicari itu ya. Dan memang prakteknya selama ini KPK ketemu kasus korupsinya dulu, katakanlah penyuapan, dari pidana yang lainnya baru dicari di LHKPN-nya, di harta kekayaannya gitu ya. Jadi ini penyerta atau katakanlah tindak pidana berikutnya gitu ya. Ketika dilaporkan ke KPK, saya menduga kesulitan di KPK mereka tidak bisa langsung menindaklanjutinya karena tidak ada pidananya. Kalau gitu itu dibaca ya? Ya, kalau sebentar. Itu pertama dari sisi ini. Artinya bisa aja mungkin dicari ini. Tapi kan dalam posisi KPK dalam beberapa tahun terakhir kemarin kan, daripada ngejar-ngejar kasus ini yang belum tentu ujungnya ketemu, sementara di depan mata waktu itu kasus Nasaruddin Samsudin itu juga banyak banget ya. Belum tuntas juga semuanya. Berbagai kasus politisi yang lain yang membutuhkan perhatian itu juga belum tuntas. Banyak kasus yang belum tuntas yang faktanya barang mungkin lebih jelas dan lebih clear gitu ya. Jadi saya kira itu yang kemudian membuat kasus ini sulit untuk ditindaklanjuti secara hukum oleh KPK atau katakanlah tidak memiliki cukup sumber daya untuk meneruskan. Oke, tapi gini, kalau LHKPN itu dilaporkan, tapi ya dilaporkan saja. Nggak ada verifikasinya. Ya, nggak diverifikasi, ya sekedar dilaporkan menjadi sangat formalistik gitu loh. Ya formalitas, Dan makanya ada yang tidak dilaporkan juga baru ketahuan setelah ada kejadian kan? Iya. Berarti ada memang tidak jalan memang. Pelaporan harta kekayaan juga sebenarnya nggak efektif juga, hanya memenuhi prosedur-prosedur formal. Hanya prosedur formal karena sebelum menduduki jabatan tertentu kan harus melaporkan LHKPN atau setelah diangkat jadi posisi tertentu harus melaporkan LHKPN dan ketika sudah selesai lalu melaporkannya. Dan seringkali kalau kita lihat kemarin kan RAT itu kan kira-kira nomor 3 atau nomor 4 di bawah menteri gitu. Jadi ada ya menterinya paling kaya paling banyak, ini harus di bawahnya gitu kan. Di beberapa organisasi lain kan juga ini bosnya harus paling kaya, kita nggak boleh di atas. Jadi dibuat kemudian seakan-akan dia bukan yang paling kaya gitu, tapi kemudian disembunyikan dengan nama lain dan itu yang kemudian menjadi sulit untuk dilacak kecuali kemarin kasus ini muncul ya kemudian dicari-cari ketemu, itu pun juga karena bantuan netizen itu ya sehingga kemudian ketemu. Kalau nggak akan kerekod karena mobil ternyata atas nama orang lain, dicek di dokumen kendaraan, kepemilikan kendaraan pasti nggak akan ketemu nama itu gitu ya. Dicek di kepemilikan tanah pun juga nggak akan ketemu karena pakai nama lain gitu ya. Jadi ini yang memang tantangannya. Tetapi sekali lagi informasi itu kan bisa diketahui oleh netizen. Mestinya informasi ini kalau bisa diketahui sejak awal itu bisa dilacak, itu yang menurut saya harusnya sejak awal bisa dicegah atau ditindak sejak awal gitu ya. Tapi karena tadi problemnya adalah dilaporkan ke KPK ada problem yuridis, dilaporkan ke Inspektur Jenderal juga. Harusnya memang lebih ke pencegahan supaya lebih di pencegahan, artinya di Inspektorat di pengawasan internal harusnya yang lebih aktif ya. Artinya mereka kan tidak menunggu ada kasus, begitu ada aset yang mencurigakan, gaya hidup yang tidak sesuai, itu kan mereka bisa langsung menelisik sebetulnya.
Ini ada apa? Minimal ada sanksi tidak dinaikkan pangkat atau katakanlah diturunkan atau kena sanksi yang lain. Di dalam kementerian kan ada sejumlah sanksi yang bisa dikenakan gitu kan. Nah, ini yang kemudian tidak jalan gitu. Artinya pengawasnya tidak bekerja dengan baik gitu ini. Nah, sekarang kan di dalam pemerintahan sendiri, termasuk juga Menko Polhukam Mahfud gitu kan tiba-tiba ngomong melaporkan 69 orang, melaporkan ada 300 triliun ya. transaksi mencurigakan dalam periode waktu tertentu gitu. Ini kan bisa menambah menambah kejengkelan sosial, kejengkelan publik terhadap perilaku aparatur sipil negara. Nah, sebaiknya gimana ini mau diselesaikan sebetulnya? Iya, ini memang laporan ini jadi ini ya, karena dilaporkan pas bulan Maret saat menjelang deadline penyerahan ini kan pajak kan SPT kita. SPT kita bulan Maret, bulan April SPT badan perusahaan atau organisasi atau ini ya. Jadi benar-benar waktunya itu membuat orang menjadi kesel. Saya kira pasti akan jadi trending karena minimal sampai deadline pajak selesai. Karena orang pasti akan hari-hari ini pasti berurusan dengan SPT. Dan kemudian kalau ingat SPT, ingat RAT. Dan ini bukan yang pertama karena sebenarnya dulu ada Gayus gitu kan. Jadi saya kira memang ya Kementerian Keuangan harus bekerja keras gitu. Harus bekerja ekstra keras ya. Meyakinkan publik bahwa seperti yang disampaikan Bu Menteri bahwa ini kan tidak semua pegawai pajak seperti itu. Ya memang karena memang kan tentu tidak semuanya seperti itu gitu ya. Tetapi bagaimana yang harus diyakinkan kepada publik adalah bagaimana hal yang seperti ini jika ada pejabat yang lainnya itu ditindak atau kemudian dicegah untuk yang berikutnya melakukan hal yang sama gitu. Nah ini yang tampaknya belum muncul gitu, belum tampak gitu ya. Baru sekedar berapa hari ini kalau saya baca mengikuti media massa itu baru sekedar merespon misalnya pengaduan PPATK atau katakanlah membantu melacak hartanya RAT gitu ya. Tapi mekanisme apa yang dilakukan untuk mencari yang lain, RAT yang lain itu belum. Apakah masih nunggu netizen lagi? Itu kan pertanyaannya. RAT lain banyak ya. Kemungkinan sih banyak, kemungkinan ya. Kemungkinan saya juga tidak tahu persis ya. Cuma kan karena tadi kan dari RAT, lalu kemudian bea cukai yang di Jogja, lalu pejabat yang lain gitu kan. Jadi muncul satu persatu itu ya ininya. Seperti ada momentum aja untuk mengeluarkan informasi itu atau informasi itu barangkali sudah ada, lalu kemudian karena dicari-cari orang. Kalau di media sosial kan ada algoritmanya, lalu kemudian berada di halaman paling atas ketika atau informasi juga dari dalam kan dia lempar keluar. Bisa jadi seperti itu karena sebenarnya penelitian yang itu tadi penelitian global fraud examiner sebetulnya informasi tentang fraud paling banyak itu justru berasal dari internal. Dari internal. Bukan dari mana-mana. 70% itu dari internal laporan fraud. Karena yang tahu memang yang di dalam entah gaya hidupnya, perilakunya atau tindakan yang menyalahi aturan. Yang tahu kan teman-teman terdekatnya atau kolega terdekatnya gitu. Nah, makanya tadi itu harusnya membuat whistleblower management sistemnya itu harus bekerja agar yang seperti ini segera dilaporkan supaya ada mitigasi sejak awal gitu ya. Dan tampaknya itu tidak bekerja sehingga kemudian justru netizen lah akhirnya yang mengerjakan sebetulnya. Ini kan sebenarnya pekerjaan inspektorat, pekerjaan mekanisme pencegahan internalnya yang tidak berjalan lalu kemudian seperti diambil alih oleh netizen dan media gitu ya, yang menguliti, mengecek harta kekayaan pejabat segala macam gitu. Seandainya saya bayangkan itu ya, Bu Menteri Keuangan, saya akan beri hadiah sekian juta bagi netizen yang bisa menunjukkan gaya hidup mencurigakan anak buah saya. Wah itu kan sejak awal informasinya bisa muncul gitu kan, dan bisa langsung ditangani atau katakanlah tidak nyebar kemana-mana, katakanlah damage controlnya bisa dipersempit gitu kan.
kalau itunya berjalan gitu ya. Tapi kan kalau tidak berjalan akhirnya ya kemana-mana ini. Tapi bukan tidak mungkin informasi fraud, informasi kekayaan yang mencurigakan itu dilempar dari orang dalam, tapi lewat umpan lambungnya diambil oleh netizen ya. Bisa jadi, karena sekali lagi yang bisa mengetahui, ambil contoh itu kan, yang mengetahui gaya hidup Bea Cukai Jogja itu kan teman-temannya. Yang tahu yang lingkaran media sosialnya kan tentu bukan Mas Widiman atau bukan saya, nggak kenal, karena nggak akan terkoneksi gitu kan. Pasti kemungkinan teman-teman, entah teman sekolahnya, teman di Kementerian Keuangannya, di Bea Cukai Pajak gitu ya, atau tetangganya gitu ya, atau yang kemudian sesama orang tua anak sekolahnya gitu, di sekolah anaknya gitu kan, sebenarnya di lingkaran itu yang tahu, yang mengakses media sosial yang bersangkutan gitu ya, atau rekan kerjanya gitu kan. Jadi sebetulnya lingkarannya tidak terlalu luas gitu ya. Cuma karena kemudian informasi itu tidak ada tempat untuk menyalurkannya itu, lalu kemudian ya dia keluar ditangkap netizen, kira-kira seperti itu ininya. Jadi informasinya itu mengalir karena kanalnya ke KPK mampet. Ke Inspektorat tidak bekerja, buntu, ya akhirnya dia mencari pintu lain, dan pintu lain itu adalah media sosial dan netizen kita. Itu sesuatu yang positif, semua kekayaan ASN kemudian dikuliti, diungkap ke permukaan. Ya, bagi kita ini sudah menjadi, saya kira harusnya sudah menjadi norma dan tradisi baru gitu ya. Mungkin dulu itu aneh ya, anomali. Tetapi kan sekarang kita menghadapi situasi di mana pertama mereka ini kan pejabat publik, mereka mendapatkan kewenangan yang sangat besar untuk mengelola dan menjalankan birokrasi negara serta mengelola sumber daya negara. Kemudian yang kedua, mereka juga digaji dengan sangat besar gitu kan. Dan seringkali jadi kecemburuan antara ASN kementerian lain itu kan cemburu kalau melihat Kementerian Keuangan. Itu di belakang itu kan selalu banyak keluhan lah, kecemburuan gitu. Jadi orang pasti akan melihat itu ya. Kemudian yang ketiga, bahwa sebagai pejabat publik, setinggi apapun atau serendah apapun jabatannya, ya dia mengemban amanat itu. Dan sekarang mau tidak mau, salah satu yang akan dinilai adalah harta kekayaan. Dan itu konsekuensi logis dari itu gitu ya. Karena tidak bisa lagi itu disembunyikan. Yang sekarang kan yang publik dan yang privat itu menjadi agak sulit ketika dia berada pada posisi pejabat publik gitu ya. Bahkan di perusahaan swasta pun sekarang, terutama yang TBK, kan juga gila-gilaan juga transparansinya. Jadi berapa gaji yang dibayar. Misalnya kemarin yang ramai juga kan ada dari Kementerian Keuangan yang merangkap jadi komisaris. Oh, dikulitin semuanya kan, dia dapat bonus sekian-sekian, gajinya sekian-sekian, otomatis itu akan jadi subjek ini kan, subjek itu accountability kan, jadi akuntabilitasnya kepada publik, karena dia pejabat publik, sekaligus juga akuntabilitasnya kepada market, karena dia memegang jabatan di private sector. Jadi private sector pun sekarang ini juga dalam situasi juga menghadapi hal yang sama, orang akan dikuliti, akan dicek lagi gitu ya, apalagi perusahaan-perusahaan TBK yang mengelola dana publik itu pasti akan dicek semuanya. Tidak bisa lagi orang bersembunyi, katakanlah flexing atau pamer harta gitu, kecuali ya dia perusahaan tertutup ya. Jadi di sektor privat pun itu tidak bisa lagi, ya itu pribadi, nggak bisa lagi. Jadi menurut saya itu. Tapi intinya memang ini adalah sebuah era di mana ada kebangkitan netizen atau civil society untuk mengawasi perilaku dari pejabatnya. Oh iya, ini menjadi katakanlah barangkali ya norma baru atau katakanlah praktek baru yang harus diterima, yang harus ya diikuti. Ini jadi standar di mana-mana. Saya masih ingat misalnya kan. Setahun 2 tahun lalu ketika startup mulai berguguran itu, misalnya salah satunya WeWork yang terkenal, langsung dikuliti CEO-nya ternyata hidupnya mewah, berkelimangan ini menggunakan fasilitas paling mahal, dicopot langsung gitu kan. Jadi bahkan ya di swasta pun sudah seperti itu, apalagi yang publik gitu ya.
Tapi kalau saya tanya, fenomena seperti RAT itu apakah hanya ada di Kementerian Keuangan atau juga terbuka di institusi lain yang memang belum ketahuan aja? Nah, masalahnya saya khawatir sebetulnya ini praktek yang terjadi di banyak kementerian dan juga lembaga-lembaga negara yang lain. Itu yang ini ya. Jadi sayangnya kadangkala arah pembicaraannya atau arah pemberitaan diskusinya tidak sampai di situ gitu. Ambil contoh misalnya kasus yang kemarin rame Jenderal Polisi Sambo gitu ya. Verdi Sambo itu kan ya pidananya kita semua udah tahu lah pembunuhan gitu-gitu. Tetapi yang aneh dan saya kira tidak banyak dibahas kan apakah memang iya ya cukup gajinya gitu ya untuk membiayai sekian banyak asisten lalu kemudian punya beberapa rumah, apakah itu semua rumah dinas biaya negara gitu ya. Lalu lawyernya juga nggak murah, saya nggak tahu persis, kebetulan teman saya satu lawyernya. Lawyernya kebetulan lawyernya Bu Putri, sahabat saya, tapi saya nggak tahu persis berapa dia bayar, tetapi sayangnya pembicaraannya tidak sampai ke situ. Orang fokus kepada soal drama pembunuhannya gitu. Padahal kalau dilacak lagi, jangan-jangan ini hartanya juga masuk barangkali illicit enrichment atau unreported wealth ya yang saya kira jadi menurut saya ini menjadi ini concern bersama ya, tidak cukup hanya di Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan ya saat ini harus berbenah karena dia RAT dari pajak lalu kemudian dari bea cukai dan juga mereka mendapatkan gaji yang paling tinggi dibandingkan ASN lain, tetapi tidak berarti kemudian kementerian yang lain, pejabat yang lain menghindar dari kewajiban itu. Jadi menurut saya ini yang menurut saya harus jadi mulai perhatian gitu untuk memperhatikan itu kan. Seperti dulu yang jadi orang protes netizen juga dulu itu kan ketika Lebaran mobil plat merah dipakai mudik. Itu kan orang masih tanya-tanya ini memang boleh ya dipakai fasilitas mudik plat merah gitu, tapi sekarang kan banyak kementerian platnya hitam, jadi nggak bisa. Nah hal seperti itu kan semua sudah jadi pertanyaan gitu dan praktek yang terjadi di banyak kementerian lain dan saya kira itu yang harusnya ini menjadi bukan lagi kebijakan untuk Kementerian Keuangan, tetapi juga untuk seluruh kementerian dan lembaga negara yang lain, baik pusat maupun di daerah untuk membenahi tadi itu pengawasan internalnya. Memastikan gaya hidupnya tidak berlebihan atau kekayaannya harus bisa dijelaskan, terutama yang sudah wajib melaporkan harta kekayaan. Kalau imbauannya adalah jangan pamer harta, jangan pamer kemewahan, itu cukup? Menurut saya kok enggak ya. Imbauannya itu harusnya inspektorat pengawasnya harus tingkatkan kapasitasnya. Inspektorat pengawasan harus tingkatkan skill investigasinya. Inspektorat pengawasan harus tingkatkan anggarannya untuk mengolah whistleblower. Karena whistleblower yang paling bagus itu nggak boleh dikelola internal, itu harus disubkontrakan oleh pihak independen ya. Nah itu kan mestinya harus ada dukungan pendanaan, ada dukungan peningkatan kapasitas gitu ya. Jadi menurut saya himbauan Presiden mestinya tahun depan saya akan tingkatkan anggaran untuk inspektorat sekian-sekian untuk melengkapi mekanisme pengawasan internalnya untuk menjadi pengawasan internal yang responsif seperti halnya pada level yang sama dengan perbankan dan sektor swasta kita gitu kan. Ya tadi seperti katakan kalau kita komplain dengan pelayanan bank paling gampang ya ngomel aja di Twitter. Oke, jadi lebih efektif ya ngomel di media sosial. Oh iya karena mereka memantau terutama di swasta ya, seperti perbankan, asuransi itu mereka memantau betul gitu ya. Memantau betul. Walaupun kemudian ada contoh yang tidak baik juga misalnya di properti segala macam yang malah disu gitu ya. Nah, tetapi di media sosial menurut saya menjadi tempat yang efektif di mana orang mengeluh dan kemudian perusahaan juga mencermati itu, mereka main di situ juga tahu kalau ada informasi itu dan mestinya hal yang sama juga dilakukan oleh pemerintah ini. Jadi mekanisme pengaduan pelindungan pelapor itu kan awalnya itu kan di sektor publik ya untuk mencegah korupsi. Ternyata diambil dan dipergunakan dengan efektif oleh sektor swasta terutama yang consumer base ya, yang mereka bergantung pada konsumer. Nah, mestinya pemerintah juga mulai mengupgrade mekanisme itu tadi keterampilan, pengetahuan, kapasitas dan juga
sumber daya pengawasan internal harusnya ditingkatkan. Jadi himbauan Presiden, semua menteri harus naikin pengawasan internal sekian-sekian. KPK harus naikin pengawasannya untuk koordinasi dengan pengawasan internal. Itu. Jadi kan kalau ada pidananya kan mestinya pengawasan internal langsung diperbuat aja ke KPK atau Kejaksaan Agung. Nah, mestinya himbauannya lebih tepatnya ke situ sebetulnya. Atau dibuat semacam omnibus undang-undang anti korupsi yang menggabungkan perampasan aset, menggabungkan penindakan, Sama pencegahan. pengawasan internal, sama pengawasan itu kan seperti macet dari dulu itu sudah ada kesadaran bahwa pengawasan internal itu tidak berjalan. Tidak berjalan. Karena mereka bawaan dari inilah. Jadi harusnya itu ada usul dulu itu harusnya aparatur pusat yang ditempatkan di daerah. Artinya supaya dia tidak takut melaporkan bupatinya atau gubernurnya gitu. Karena mereka di situ, karirnya juga di situ gitu ya. Atau kemudian disiasati laporannya ke gubernur atau laporannya ke Mendagri. Tapi itu kan prosesnya lama. Misalnya orang melaporkan gubernurnya gaya hidupnya mencurigakan, lapornya ke Mendagri. Mendagri memang punya kewenangan atau kapasitas melakukan itu nggak ada gitu. Harusnya lapornya bisa langsung ke KPK atau katakanlah ke barangkali Presiden punya unit pengawasan internal yang mendampingi KPK untuk itu gitu. Saya kira itu bisa dilakukan. Bahkan tidak perlu membentuk organisasi baru, badan baru, cukup memberdayakan KPK, membangun kerjasama dengan inspektorat. Gitu. Seperti diskursus soal RUU perampasan aset ya. Ya. Nggak selesai-selesai, kenapa Presiden tidak berani menerbitkan Perpu saja kalau memang itu dibutuhkan? Wah, ya itu yang saya kira sebenarnya kita bicara politik legislasi ini ya, apa yang membelenggu Presiden untuk ini gitu ya, karena perampasan aset itu kan memudahkan proses ini ya. Jadi kalau menunggu proses hukum sekian tahun juga itu dengan catatan asetnya nggak hilang atau nggak dikaburkan terlebih dulu gitu ya. Mestinya itu yang urgensi dan udah bertahun-tahun sebetulnya mandek gitu ya. Tidak ada kemauan yang cukup kuat dari DPR atau dari pemerintah gitu ya untuk mempercepat itu. Jadi itu urgent sebenarnya. Kalau omnibus dan perpu itu sekarang hari ini mestinya itu jawaban yang tepat ya. Solusi yang tepat untuk persoalan ini. Untuk menangkap badai yang sedang terjadi. Iya. Dan saya kira ini penting karena saya kira ini penting harus kita ingatkan ke Presiden Jokowi karena Presiden Jokowi ini kan merevisi Undang-Undang KPK, revisi dan kemudian tes wawasan kebangsaan yang kontroversial itu. Sebetulnya maksud gagasan kalau kita melihat dari sisi positifnya kan sebenarnya mungkin gagasannya adalah mengalihkan pemberantasan korupsi tidak lagi mendasarkan pada penegakan hukum oleh KPK. Jadi KPK dirim kan sebenarnya, KPK dirim dan sudah efektif kan KPK menurun kinerjanya. Nah gantinya kan dengan pencegahan seperti yang disampaikan. Tetapi tidak muncul kebijakan pencegahan itu seperti apa. Yang muncul kan baru digitalisasi atau keluhan satu menteri nggak usah OTT kita digitalisasi aja. Itu kan nggak menjawab juga gitu. Nah hari-hari ini sebetulnya kita mendapatkan bukti bahwa ini loh salah satu contoh pencegahan yang efektif minimal korupsi di birokrasi ya dengan memperkuat pengawasan gitu atau karena memberikan sanksi yang cukup mudah bagi pejabat publik yang tidak benar melaporkan harta kekayaannya atau menyembunyikan harta kekayaannya gitu ya dan memberikan kewenangan untuk melakukan investigasi, memberikan pelatihan untuk investigasi sehingga ketika ada gaya hidupnya mencurigakan dan tidak match dengan harta kekayaan yang dilaporkan harusnya sudah bisa langsung kena sanksi itu. Oke. Saya akan coba pindah tema ya ke sambil minum dong. Iya. Apa namanya? Hasil riset dari Transparansi Internasional yang cukup juga menggoncang Presiden Jokowi, yaitu riset soal anjloknya indeks persepsi korupsi Indonesia itu skornya memburuk dari 38 menjadi 34 dan Indonesia ini berada pada peringkat ke 110 dari 180 negara yang disurvei oleh TI. Itu apa sebetulnya yang paling pokok temuan dari TI yang menempatkan Indonesia terperosok memburuk 4 poin sebetulnya?
pukulan yang cukup besar sebetulnya yang menjatuhkan skor indeks persepsi korupsi ini sebetulnya pada meningkatnya risiko berbisnis di Indonesia. Meningkatnya risiko berbisnis, Iya. semakin berisiko. Makin berisiko Oke. korupsi. Padahal dulu ini indikator ini yang mengangkat kita sebetulnya. Oke. Jadi pada awal pemerintahan Jokowi 2014 itu kan skornya juga 34. Lalu sampai sebelum revisi Undang-Undang KPK itu kan 40. 2019 itu skornya 40 gitu ya. Dan yang kontribusi paling besar itu dari indeks-indeks yang diukur melalui survei-survei risiko berbisnis ya. Seperti PRS internasional, lalu kemudian IMD competitiveness, lalu kemudian PRC yang di Hong Kong, itu yang cukup mengangkat kita. Kalau dari indikator korupsi politik yang di Variety of Democracy atau Rule of Law Index yang mengukur korupsi hukum yang dari dulu memang rendah gitu. Ya naik dikit tapi tetap aja di bawah lah gitu. Tidak banyak berubah dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Yang dulu berubah itu yang risiko berbisnis. Artinya risikonya makin rendah, bisnis dimudahkan di Indonesia. Nah, barangkali kalau saya menebak dan menduga kegelisahan Pak Presiden itu kan, mungkin bukankah kita Presiden sudah membuat omnibus cipta kerja gitu, yang harusnya memudahkan semuanya. Tetapi ternyata kok malah direspon berbeda oleh ini. Karena survei-survei risiko berbisnis ini respondennya sebetulnya adalah para pebisnis internasional. Jadi mereka yang investasi di Indonesia, yang merasakan langsung, ngalami langsung bagaimana urusan ekspor impor, gimana urusan pembayaran pajak, dan yang mengerti bagaimana kondisi korupsi di Indonesia dibandingkan katakanlah dengan Singapura, Malaysia, Thailand atau negara-negara lainnya gitu. Jadi mereka yang sebetulnya sangat well informed tentang situasi berbisnis dan juga risiko korupsi di Indonesia. Ini yang menurut saya sepertinya kontradiksi dengan upaya Presiden untuk memudahkan proses investasi di Indonesia. Ini responden dari TI ini adalah pelaku bisnis. Iya, Di antaranya. Iya. Di antaranya pelaku bisnis. Kan ini berbagai sektor ya. Oke. Yang Dan, khusus ini dan pelaku bisnis itu kemudian melihat bahwa risiko berbisnis di Indonesia risikonya makin tinggi. Iya, risiko korupsinya makin tinggi. Risiko korupsinya makin tinggi. Iya. Itu karena soal ekspor impor, karena apa? Ya, itu pertanyaan itu. Tetapi menurut saya yang paling kelihatan sebetulnya dampaknya adalah mundurnya penegakan hukum ya. Mundurnya penegakan hukum. Iya, merevisi undang KPK. Itu kan butuh waktu sampai dia terekam atau dirasakan langsung oleh para pebisnis. Para pebisnis kan bukan orang seperti saya yang tiap hari melihat itu, atau Mas Budiman yang memegang bertahun-tahun rubrik hukum gitu kan. Mereka kan tahu ada perubahan tapi dampaknya memang tidak langsung. Dan itu penurunannya juga tidak langsung ngedrop kan. Sebelumnya itu kan 2019 tuh skornya 40, tahun 2020 ngedrop jadi 37 ya. 37, lalu tahun 2021 naik dikit 38, lalu kemudian ngedrop lagi menjadi 4 poin jadi 34. Jadi ngedropnya itu bertahap gitu ya. Jadi memang perubahan persepsi itu tidak langsung itu. Jadi mereka bertahap merasakan korupsinya makin tinggi di Indonesia. Resiko bakal terjadinya korupsi makin tinggi. Iya. Itu persepsinya para pebisnis. Iya, bisnis. Oke. Tapi kalau dalam wilayah yang lebih konkret sebenarnya yang dirasakan apa sih yang betul-betul membuat orang persepsinya nih kok korupsinya begitu besar potensinya? Sebenarnya kalau menurut Danang apa sebetulnya? Sebetulnya kalau beberapa survei itu pertanyaan sangat sederhana sebetulnya. Apakah korupsi di negara tempat Anda bekerja ini meningkat atau menurun? Itu pertanyaan simpel itu. 2-3 survei itu aja pertanyaannya gitu kan. Jadi mungkin sebelumnya balik ke metodologi. CPI ini kan sebetulnya kreativitas para ahli statistik untuk mengukur korupsi di seluruh negara dan setiap tahun. Kalau dilakukan survei itu hampir tidak mungkin karena seluruh negara ya, dan tiap tahun itu terlalu mahal, hampir tidak mungkin. Lalu tetapi pada saat yang sama ada survei yang sifatnya sektoral.
Artinya bisnis saja, atau hukum saja, atau politik saja, atau regional. Jadi survei di kawasan Asia, survei di kawasan Middle East, North Afrika, ya, survei di Amerika Latin gitu. Jadi, nah lalu kemudian dari survei ini ternyata ada beberapa pertanyaan tentang korupsi. Nah pertanyaan ini kemudian diambil, lalu statistik jawabannya dihitung dan disesuaikan, lalu kemudian diukur keluaran jadi skor indeks persepsi korupsi. Itu yang saya kira menjadi metodologi dari Corruption Perception Index. Nah, ketika dicek satu-satu pertanyaannya, sebetulnya sangat sederhana. Mereka diminta membandingkan korupsi di Indonesia saat ini dengan tahun sebelumnya, apakah meningkat atau memburuk, membaik atau memburuk, gitu ya. Sehingga kalau namanya pebisnis, saya kira pertanyaannya tentu jawabannya tentu akan berdasarkan pengalaman mereka ketika berinvestasi di Indonesia. Dan yang bisa kita lihat ya, memang saat yang sama pemerintah berusaha melonggarkan berbagai macam regulasi, debirokratisasi dengan cipta kerja, tetapi saat yang sama kan juga penegakan hukumnya juga berkurang. Itu yang saya kira dilihat oleh para investor. Lalu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah ya untuk memperbaiki skor CPI, indeks persepsi korupsi itu agar bisa lebih baik lagi? Ya, kalau menurut saya sebetulnya adalah pertama pesan yang harus disampaikan adalah pemerintah serius melakukan perubahan ini. Artinya dari sisi yang paling dilihat adalah sisi penegakan hukumnya ya, karena kebijakan apa yang paling real dirasakan oleh, yang paling gampang dilihat kan cuma penegakan hukum ya. Karena sejak KPK direvisi itu kan nggak ada lagi beritanya headline. KPK levelnya kan bupati atau gubernur aja gitu. Yang nggak menarik perhatian nggak bakal jadi headline di media gitu ya. Sehingga tidak dilihat lagi bahwa ada penindakan kasus korupsi di Indonesia. Jadi mau nggak mau memang harus ada yang katakanlah big fish-nya itu harus ada gitu. Bahwa ini serius nih kasus korupsi yang ditangani. Itu yang harus pesan yang harus disampaikan karena seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menurut saya adalah bagaimana memastikan sebetulnya korupsi di berbagai sektor, terutama yang menjadi pertanyaan, yang menjadi concern itu kan misalnya korupsi di ekspor impor itu kan nggak terselesaikan sampai sekarang. Itu problem ya, ini harga gabah impor atau ini kan sebetulnya mencerminkan praktek korupsi di ekspor impor atau berbagai komoditas lain. Itu impor atau ekspor, sebetulnya itu kan ada persoalan. Kalau Bank Dunia nyebutnya dulu itu terminologinya itu perdagangan lintas batas atau ini korupsi ekspor impor. Jadi kira-kira di wilayah yang sama gitu. Yang itu melibatkan itu kan pemainnya orang-orang internasional ya. Jadi menurut saya kalau mau itu dibenerin, menurut saya memang itu harus dilakukan, membenahi misalnya kebijakan ekspor impor atau kemudian baik lagi tadi pengawasan internalnya, bagaimana memastikan birokrasinya itu makin berintegritas, whistleblowing management sistemnya itu sampai kepada orang-orang, jadi diiklankan, disampaikan kepada konsumennya, kepada investor, kepada siapapun kalau ada masalah. Ini kan selama ini kalau orang menghadapi masalah, mereka tahu ini ada masalah, tapi mereka tahu juga ada pintu-pintu lain. Itu kan tidak bisa dihilangkan. Karena itu kan salah satu pertanyaan lain yang juga di-cover terutama di PRS adalah praktek kolusi antar pejabat negara. Kolusi? Iya. Ini menyangkut konflik kepentingan segala macam. Itu kan dilihat sebetulnya. Dan itu paling besar? Yang turunnya paling besar yang PRS itu, yang pertanyaan terkait itu sebetulnya. Pertanyaannya kan PRS itu kan misalnya kan ini korupsi di ekspor impor, lalu kemudian pajak, lalu kemudian perlindungan financial corruption, uang pelicin gitu, uang pelicin. Jadi itu yang mereka lihat. Dan konflik of interest-nya tinggi sekali. Konflik of interest tinggi di situ gitu. Dan itu yang dilihat itu kan. Itu yang dilihat. Iya. Ini konflik of interest artinya pembuat kebijakan sekaligus juga pelaku. Iya, ya itu misalnya ya contoh lah. Pak Luhut Menko Marves itu kan dia punya bisnis tapi juga punya kebijakan yang memegang jabatan itu gitu kan. Itu pasti dilihat gitu ya. Atau
Pak Muldoko yang dia berbisnis kendaraan listrik, nah, pemerintah juga punya program green energy, itu tidak pernah didefinisikan, tidak pernah dideklarasikan di mana konflik kepentingannya itu bisa di ini. Itu di lingkar dalam istana ya, artinya inner circle-nya presiden, dan mestinya itu menjadi perhatian lah gitu ya. Memang tidak bisa dinafikan bahwa mereka latar belakangnya juga pebisnis, tetapi kan harus dideklarasikan jelas mereka tidak melakukan ini itu, mereka sepenuhnya menjaga konflik kepentingan, menghindari konflik kepentingan dari kebijakan yang ini gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini yang menurut saya masih belum jelas disampaikan ke ini, sehingga akhirnya orang dia bertanya-tanya, ini serius nggak sih mengatur konflik kepentingan di dalam pemerintahannya gitu. Itu kan menyangkut soal tata kelola sebenarnya ya. Iya, itu paling basic dari tata kelola kan sebetulnya. Iya. Bahkan kalau di korupsi yang besar ya, kan nggak lagi bicara penyuapan ya, nggak bicara penyuapan terlihat sangat kecil gitu. Korupsinya kan dalam bentuk kebijakan yang menguntungkan sektor tertentu atau pilihan kebijakan yang menguntungkan jenis bisnis tertentu gitu kan. Misalnya green energy, otomatis batu bara kurang menguntungkan dibandingkan nikel misalnya, karena itu batu bara mungkin bukan energi yang bersih gitu karena sama tambang, atau katakanlah industri yang di kaitannya dengan renewable itu pasti akan meningkat ininya. Jadi menurut saya itu yang perlu didefinisikan oleh pemerintah ininya. Perlu diperjelas sih pengaturan itu. Ini seperti dulu ya, penguasa tapi pengusaha juga itu ya. Ya itu kan problem lama, yang tidak pernah terselesaikan. Tidak pernah terselesaikan gitu. Tidak melarang sebenarnya, tidak melarang dan tidak bisa membatasi juga bahwa pengusaha memegang jabatan publik, tetapi itu mesti dideklarasikan dengan jelas ketika katakanlah mengambil kebijakan yang terkait bisnisnya atau yang dikelola anaknya gitu. Saya nggak ambil kebijakan ini, silakan menteri lain yang ambil kebijakan itu. Silakan yang ngomong yang lain, saya nggak ngomong. Ya, kira-kira itu yang menurut saya itu yang harus menjadi contoh. Kalau itu nggak, ini kan orang kan melihatnya, dan orang ini bukan cuma di dalam negeri kan, investor juga akan ngelihat ini serius nggak sih berantas korupsi, serius nggak sih. Tapi ini itu juga jangannya terjadi juga di luar negeri jangan-jangan. Oh iya, pasti itu pasti terjadi. Itu ada di mana-mana gitu. Korupsi kan ada di mana-mana, bukan cuma di Indonesia. Cuma kan di negara yang relatif bersih korupsinya itu, korupsi itu menjadi anomali, bukan sesuatu yang normal. Kalau korupsinya tinggi seperti di kita ini kan, korupsinya menjadi sesuatu yang normal, yang nggak korupsi malah jadi anomali kan, karena kebalikannya seperti itu gitu ya. Jadi kalau soal itu pasti akan ini. Misalnya ambil contoh dulu yang terkenal di Amerika, misalnya ketika perang Irak itu, Halliburton yang dulu Dick Cheney wakil presiden pernah jadi eksekutifnya, itu dapat kontrak besar. Atau kasus kemarin melibatkan Garuda, itu kan juga melibatkan perusahaan-perusahaan di Inggris gitu kan. Tetapi itu kan terbongkarnya di sana, artinya ya itu memang kejadian, tetapi mereka punya mekanisme untuk langsung mendeteksi, untuk langsung menindak gitu ini. Okay. Kalau menurut bayangan Danang, cuma isu korupsi ini kan komorbid ya, dari dulu udah ada dan sekarang juga udah ada dan lain sebagainya. Mungkin nggak sih sebenarnya korupsi itu dihilangkan? Sebetulnya kalau melihat dari pengalaman banyak negara itu sebetulnya menghilangkan sama sekali kok enggak, tapi memastikannya bahwa itu dilakukan secara terbuka. Artinya diatur secara terbuka gitu ya. Salah satu gagasan tentang memandang korupsi itu kan sebetulnya bahwa korupsi itu praktek yang diskriminatif ya, partikular, katanya orang yang membayar yang bisa mendapat gitu ya. Kalau kemudian dia menjadi sesuatu yang semua orang bisa mengakses, untuk apa melakukan korupsi gitu kan. Nah, kira-kira kan seperti itu. Jadi bagaimana membuat kemudian itu dibuat transparan, diatur. Ambil contoh begini. Contoh real. Kasus korupsi politik kan sudah banyak nih, dan terus menerus ya. Banyak pimpinan partai segala macam ya berujung ke penjara gitu ya. Problemnya kan pendanaan politik gitu ya, pendanaan politik. Usulannya kan jelas, pendanaan politik itu nggak bisa lagi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar, suruh partai cari duit sendiri, tidak berjalan itu kan, ujung-ujungnya akan cari duit korupsi gitu kan. Ya udah, negara memberikan
Pendanaan. subsidi pendanaan, tapi dengan jaminan bahwa partai politik harus transparan, terbuka keuangannya Dan gitu auditable. ya, ada auditable. Tapi itu kan nggak mudah, nggak jalan sampai sekarang gitu. Yang nolak bukan hanya pemerintah, juga mungkin agak enggan mengeluarkan anggarannya. Partainya juga belum tentu mau juga dibiayai sepenuhnya oleh dapat subsidi, karena kalau ada bantuan negara besar kan yang bos-bosnya nggak punya peran lagi gitu kan. Itu yang jadi saya kira Jadi sebenarnya tantangannya. negara yang bebas dari korupsi itu menjadi utopi ya. Bukan tapi pasti ada satu dua. Jadi bagaimana itu menjadikan kasuistis saja gitu ya. Ketika semua orang ya tidak melakukan korupsi, jadi itu menjadi sesuatu yang aneh gitu ya. Karena kalau berpolitik misalnya, ternyata ada subsidi negara gitu ya. Ketika mendapatkan proyek, ternyata ya tendernya pun dibuat terbuka, tidak ada kong kali kong gitu. Orang protes ya langsung dilayani, langsung di ini gitu ya. Kan kira seperti itu ininya. Kalau pertanyaannya adalah, serius nggak sih sebenarnya pemerintah ini memerangi korupsi? Kalau bicara keseriusan, mungkin kalau ditanya mungkin mereka akan bisa serius-serius. Tapi kan apakah mampu apa tidak, gitu kan? Pertanyaannya bukan serius apa ini. Karena mampu apa tidak. Karena itu sudah membelit menjadi bagian dari ya kehidupan kita, gitu. Bagian dari politik sendiri, bagian dari ekonomi, gitu ya. Misalnya suap dalam tender, korupsi dalam tender itu kan dari dulu sampai sekarang juga masih terus berjalan. Penerapan e-procurement itu juga tidak menghilangkan praktek korupsi, hanya mengubah caranya, gitu ya, mengubah cara ininya. Atau tadi korupsi politik juga dari dulu sampai sekarang namanya money politik. Serangan Fajar itu kan zaman Orde Baru dulu udah kita kenal kan. Serangan Fajar itu kan sampai sekarang juga terjadi gitu kan. Jadi itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita di semua sektor gitu kan. Tantangannya adalah bagaimana membuat hal-hal yang seperti itu mulai diatur gitu ya. Mana yang diperjelas, dilarang. Kalau kemudian itu tadi ternyata politik butuh ongkos, ya udah disubsidi gitu. Ya itu aja dia mulai diatur sehingga orang nggak perlu lagi melakukan korupsi. Untuk apa korupsi? Ketika maju pilkada misalnya saksi udah dibayari negara gitu kan, kampanye udah poster udah ada dibayari negara, yang ngapain saya cari duit? Tinggal saya fokus kepada pemenangan dan program saja gitu kan. Jadi memang tidak mudah gitu bahwa korupsi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari ya. Iya. Hampir di semua lini, yang jawabannya adalah membuat regulasi dan keterbukaan. Iya, satunya itu. Tapi ini kan sebenarnya proyek, kalau ya yang agak besar itu kan kayak proyek peradaban ya. Karena ini mentransformasi masyarakat kita gitu ya, mengubah seluruh masyarakat. Sekali lagi bahwa korupsi itu tidak hanya yang besar juga, kadang-kadang tanpa sadar yang sampai di bawah pun juga ini. Misalnya yang menarik kan kita belum tahu nih apakah ETLE itu mengubah praktek korupsi penyuapan di jalan raya oleh polisi jalan raya. Kita belum ada studinya, belum ada ini karena masih baru ya. Dan sistemnya pun juga masih belum sepenuhnya berjalan. Apakah ini bisa mengubah ataukah nanti malah bergeser ke tempat lain? Nah, tapi itu tuh menarik, artinya upaya Ada ikhtiar ya? untuk transformasi itu gitu ya. Kalau menjelaskan negara-negara Scandinavian country yang relatively bersih atau minimal sekali korupsinya, apa? Sebetulnya ini ya, mereka ini bukannya tanpa korupsi. Ada suatu masa di mana mereka sama korupnya dengan kita. Oke. Gitu ya. Jadi misalnya yang saya baru baca buku menarik perbandingan China dan Amerika gitu. Amerika tahun 1800-an itu juga sama korupnya dengan China saat inilah, kira-kira seperti itu gitu ya. Jadi korupsinya tinggi, tetapi saat itu kemudian korupsinya itu tidak berdampak atau tidak menghambat pertumbuhan ekonominya, sehingga kemudian korupsi dan pertumbuhan ekonominya itu berjalan seiring. Jadi mesin penggerak. Mesin penggerak seperti di China sekarang itu kan sama juga korupsinya dengan kita, walaupun skornya ya sedikit di atas kita ya, gitu ya. Skor 40-an lah, nggak terlalu jauh sebetulnya gitu ya. Korupsinya juga tinggi, tetapi korupsinya tidak berdampak kepada pertumbuhan gitu. Ini ya. Dan apakah kemudian perjalanan China kira-kira akan sama seperti Amerika tahun 1800-an hingga sekarang, itu masih tanda tanya. Tetapi artinya dengan
pertumbuhan ekonomi, dengan perbaikan ekonomi, negara tentu punya kapasitas, punya ruang fiskal yang cukup besar untuk memberikan subsidi, untuk mengatur beberapa hal yang sebetulnya hanya bisa diselesaikan melalui praktek-praktek korupsi gitu. Tapi tidak harus kemudian berlaku semacam bahwa kita harus hidup berdampingan dengan korupsi. Ya korupsi itu bagian dari kehidupan kita, kehidupan politik kita, kehidupan ekonomi kita, kehidupan sosial kita. Artinya ya, kita bukan harus tapi bagaimana melawan itu kan sebetulnya kayak melawan diri sendiri, masyarakat kita gitu ini. Ya. Gimana melawannya tapi? Ya misalnya itu menjadi ini ya, misalnya tadi yang sederhana soal polisi lalu lintas gitu atau korupsi di jalan raya ada polisi lalu lintas. Dengan ETLE ini saya berharap sih sebetulnya akan mengubah itu ya pelan-pelan ya. Lalu kemudian registrasi mengurus SIM gitu kan. Itu kan kalau ditanya harganya pasti di atas normal semuanya gitu ya. Nah, kenapa misalnya itu nggak diformalkan aja? Ya udah kalau realnya memang ongkosnya lebih mahal ya dibikin aja harganya, jangan dibikin harga yang nggak masuk akal gitu kan. Katakanlah misalnya yang pengalaman saya untuk SIM gitu ya. Yang saya alami langsung misalnya kan ini mahal gitu ya. Tetapi kalau kita melihat dibandingkan negara lain gitu ya. Jadi kalau nggak lulus, itu bisa melalui proses pelatihan. Bertahun-tahun, memang 2-3 tahun prosesnya. Tapi dapat SIM juga. Tapi ada proses pelatihan yang pada akhirnya butuh ongkos, butuh ini gitu ya. Nah, jika hal itu mulai diatur di kita, sebenarnya bisa juga gitu ya. Artinya tidak harus masyarakat Jawa, uang nembaknya dianggap saja, uang nembak itu dipakai untuk trainingnya dia, sampai dia lulus gitu kan. Ya kan itu bisa. Jadi formalisasi ya? Iya. Artinya yang di bawah itu ya dibuka semuanya, dilihat mana yang benar, mana yang enggak gitu ya. Sehingga itu bisa berkontribusi positif. Kan mengapa SIM dipersulit kan sebenarnya supaya tidak semua orang bisa, agar tidak semua orang bisa sembarangan di jalan raya. Yang di jalan raya itu yang benar-benar punya skill, punya kapasitas gitu. Tapi jangan sampai lo justru menghambat ya. Itu sederhana kira-kira seperti itu. Dan itu kita bicara di banyak sektor ya. Oke, thank you Danang Widoyoko. Demikian obrolan saya dengan Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia, Danang Widoyoko, soal adanya gejala yang sebenarnya positif di mana pengawasan netizen terhadap perilaku menyimpang dari aparatur sipil negara yang menyimpan hartanya sekarang sedang diawasi dengan ketat, dan praktek-praktek seperti itu bukan hanya di Kementerian Keuangan dan tentu juga akan ada di wilayah-wilayah lain yang tentunya membutuhkan pengawasan dari netizen semua untuk menjadikan Indonesia bisa lebih baik ya, menjadikan baik dan kemudian semuanya serba tertata. Thank you Danang. Terima kasih. Revisi undang-undang itu memang didesain oleh elit-elit politik negeri ini. Kalau saya bilang sih iya dong. Pak Jokowi akan dihormati banyak orang kalau dia berani mengambil langkah evaluasi peradilan, reformasi, perintahkan kepada Menko Polhukam.